Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sahabat madrasah yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sahabat madrasah rahimakumullah, puasa Ramadan harus menjadi sebuah momentum untuk kita bisa meninggalkan maksiat-maksiat. Hal ini tidak lepas dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas." Artinya, berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak bisa mendapatkan sesuatu dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis di atas secara jelas memberikan suatu pengertian bahwa betapa banyak orang yang melakukan puasa dan sukses mencegah dirinya dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hanya saja tidak dapat pahala dari puasanya tersebut. Apa saja yang dapat menghilangkan pahala puasa? Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Suluki Thoriqil Akhirah, karangan Habib Zain bin Smith, beliau mengatakan ada 3 penafsiran yang terkait dari hadis di atas. Yang pertama, orang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Contohnya seperti menggunjing, mengadu domba, dan berbohong. Sahabat madrasah rahimakumullah, dalam hadis lain dijelaskan bahwasannya ada 5 yang dapat membatalkan puasa, yaitu 1. Membicarakan orang lain, 2. Mengadu domba, 3. Berbohong, 4. Melihat dengan syahwat, dan yang terakhir sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Sahabat madrasah rahimakumullah, dari 5 perkara yang dapat membatalkan puasa tersebut, kita sering melakukan menggosip, membicarakan orang lain. Tak terasa oleh kita hal-hal yang dapat membatalkan pahala kita. Puasa kita sah, tetapi pahala kita tidak ada. Yang kita dapatkan hanya tadi, lapar dan dahaga. Apalagi anak-anak nih, anak-anak sekarang banyak yang suka melihat konten-konten yang tidak baik. Hati-hati, kita menghabiskan waktu untuk meng-scroll atau melihat video-video yang tidak enak dipandang. Apalagi foto atau misalkan menggambar, yang biasa kalian lakukan menggambar atau itu salah satunya bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi tidak terasa misalkan kita dari pagi sampai siang sampai malam lagi kita melihat video-video yang tidak baik. Padahal itu berarti puasa kita pahalanya hanya kita dapatkan tadi lapar dan dahaga saja. Pahalanya tidak ada. Meskipun puasanya sah, tidak batal puasa. Karena yang membatalkan puasa itu ada 2.
Yang pertama, batal puasanya itu sendiri dan batal pahalanya. Yang kita jaga biasanya kita menjaga batal puasanya, tidak merasakan pahalanya tadi. Kadang kita melupakan pahalanya tersebut. Ngomong ke sana kemari, tidak terasa. Apalagi ibu-ibu, ke warung, ngobrol, si anu, tak terasa waktu sudah 2 jam. Terus, misalkan ada lagi siswa, kalau ditanya, dari mana? Dari WC, padahal terus di mana? Nah, itu berbohong. Masih banyak hal yang tidak dirasa oleh kita, tapi puasa kita dilanjutkan padahal pahala kita sudah tidak ada. Baik, sahabat madrasah yang dirahmati Allah. Yang kedua, menurut hadis tadi, yaitu adanya sifat riya. Apa itu sifat riya? Ingin dilihat oleh orang lain. Atau merasa bahwa diri kita itu lebih baik dari orang lain. Itu lebih dari, itu apa namanya? Namanya sakit hati itu ya. Hatinya itu sakit. Jadi merasa bahwa dirinya itu lebih baik, sombong gitu ya. Tidak terasa, oh saya mah bisa ya gitu ya. Nah, itu. Yang itu seperti itu. Berarti kalau kita lagi puasa, berarti pahalanya itu tidak ada. Jadi hati-hati dengan jagaan hati kita. Jagalah hati. Dalam berpuasa itu kita harus jaga lisan, jaga hati, dan jaga perbuatan kita. Baik, yang ketiga, menurut hadis di atas, yang dapat menghilangkan pahala puasa itu, menurut Habib Zain bin Smith adalah berbuka dengan sesuatu yang haram atau barang yang haram. Misalkan kita nih berbuka hasil mencuri. Kadang kalian kan jalan-jalan misalkan. Kayak ada buah orang lain nih, ambil aja. Itu kan tidak tahu itu teh apa-apa yang orang lain itu tahu itu teh buah nate halal atau enggak. Kalian ambil aja ke rumah, nang mulung. Gitu. Diambil, dibuka buat buka puasa. Itu berarti berbuka dengan yang haram. Atau kalian tidak sengaja ngambil, kalau nggak sengaja nggak apa-apa itu. Itu nggak, itu yang sengaja kita mengambil. Atau misalkan kita tidak tahu ini rezeki yang kita dapat itu atau itu puasa itu kita dapatnya dari haram atau halal. Kita buka langsung, nah itu dengan barang yang haram. Kalau kita buka dengan barang yang haram, bukan hanya membatalkan pahala puasa saja, tapi akan mengakibatkan kita malas untuk berbuat sesuatu, terutama ibadah. Akhirnya kita malas untuk sholat, malas untuk taraweh. Ya, jadi karena tadi pengaruh dari barang haram tadi. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, tadi Ibu katakan ada 2 yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama tadi dapat membatalkan pahala puasanya. Yang kedua itu dapat membatalkan puasanya itu sendiri. Sahabat madrasah rahimakumullah, dalam melakukan puasa, selain harus melaksanakan kewajiban pada saat puasa, kita juga dituntut untuk menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa ada 8 perkara yang dapat membatalkan puasa. Yaitu 1, sampainya sesuatu ke dalam lubang tubuh dengan disengaja. Seperti apa? Makan, minum, sengaja. Garodin. Pernah
kalian godin. Hati-hati ya anak-anak. Pernah ibu lihat kalian ada yang godin di sawah, pernah ke alpa, nah itu berarti batal puasanya, ya. Jadi ngahaja batalkeun puasa. Yang kedua, menurut Fathul Qorib, mengobati dengan cara memasukkan benda atau obat pada salah satu dari dua jalan, itu kubul dan dubur. Misalkan nih, ada yang lagi puasa, panas badannya itu, harus memasukkan obat. Ada kan obat panas itu masuk ke dubur ya, itu ke bawah, itu batal puasanya. Jadi tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam kubul atau dubur. Itu dapat membatalkan puasa. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu muntah disengaja. Nah, ini muntah disengaja. Kadang-kadang kita kan kalau ini meh batal ojok misalkan, itu keluar sengaja. Tapi kalau muntahnya itu karena kita punya penyakit atau misalkan itu nggak apa-apa, itu mah sah puasanya. Tapi kalau disengaja kita muntah, itu berarti tidak sah puasanya. Gimana Bu kalau di perjalanan misalkan muntah? Nah itu kan tidak disengaja ya kalau di perjalanan. Misalkan perjalanan lagi mudik, nah itu mudik muntah, itu nggak disengaja. Ya, cuma bisa puasanya dilanjutkan untuk sah ya. Yang keempat yaitu melakukan hubungan suami istri atau jima, tentunya di siang hari ya. Dan yang selanjutnya yaitu keluar air mani disebabkan karena bersentuhan kulit. Nah ini disengaja ya, dan disengaja atau tidak sengaja itu kalau keluar mani kita puasanya batal untuk laki-laki ya. Untuk perempuan yang dapat membatalkan puasa itu haid, keluar haid atau nipas dan nipas ya. Haid tuh. Jadi kalau kita lagi puasa pas keluar haid maka batal itu puasanya. Masalah haid ini, kalau kita misalkan perempuan, haid itu ada darah haid itu ada yang haid biasa bulanan dan ada haid yang darah istihadah gitu ya. Misalkan kalian puasa nih awal 1 minggu, udah gitu kalian keluar istihadah, maka itu istihadah mah tidak jadi darah haid, tapi itu mah penyakit. Yang selanjutnya yaitu gila, dan yang terakhir yaitu murtad. Sahabat madrasah rahimakumullah, dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa tadi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan dalam puasa Ramadan ini kita dapat diberikan kelancaran dan kesempurnaan serta ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.